Cek. Acara Yudisium dan Sumpah Insinyur, Program Studi, Program Profesi Insinyur Gelombang 6 tahun 2024 segera dimulai. Mohon izin kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang masih berada di luar, mohon agar segera dipercepat langkahnya mengambil tempat yang telah disediakan di dalam ballroom, karena sesaat lagi kegiatan akan segera dimulai. Terima kasih. Kami sampaikan sekali lagi, mohon Bapak Ibu yang sudah mengambil tempat di belakang, mungkin bisa diisi kursi dan meja yang ada di depan. Terima kasih. Sekali lagi kami silakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi kursi atau meja kosong yang ada di depan terlebih dahulu. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan persembahan Tari Mokambu oleh Bengkel Seni Bias 14 Fakultas Teknik Universitas Tadulako.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Insinyur Bambang Guritno, MSc, MPA, IPU, APEK Engineering. Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Bapak Insinyur Habibie Razak, ST, MM, IPU, ASEAN Engineering, ACPE, VAUST, CP Engineering, Engineering Eksekutif, APEK Engineering, dan INPE AUST. Serta yang kami hormati Rektor Universitas Tadulako, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Dr. M. Rusdi, HMSI. Ketua Senat Universitas Tadulako, Profesor Dr. Jayani Nurdin, SE, MSI. Wakil-wakil rektor di lingkungan Universitas Tadulako, Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Insinyur Andi Arham Adam, ST, MSc, PhD, IPM ASEAN Engineering, serta Dekan dan Wakil Dekan di tataran Universitas Tadulako. Pimpinan Bank BTN Kota Palu atau yang mewakili, Bapak Ibu dosen di tataran Universitas Tadulako, Ketua Panitia Pelaksana Yudisium dan Sumpah Insinyur, Program Studi, Program Profesi Insinyur Gelombang 6 tahun 2024, Insinyur Eko Rahmat Labaso, ST, MSI, MT, IPM ASEAN Engineering. serta yang kami hormati, para peserta Yudisium dan Sumpah Insinyur, Program Studi, Program Profesi Insinyur Gelombang 6 tahun 2024, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya, kebahagiaan, serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara yang sangat istimewa ini tanpa hambatan apapun. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang Di Yudisium dan Sumpah Insinyur, Program Studi, Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako Gelombang ke-6 tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, acara hari ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan Mars Persatuan Insinyur Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
persatukan Nusantara membuka cakrawala dunia. Kami insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon kelancaran kegiatan kita hari ini sampai dengan selesai, marilah sama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rian Anugrah Pramana. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita sejenak mengkhusyukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk memimpin doa dengan syariat Islam, dan untuk yang beragama lain dipersilakan berdoa
menurut keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari ini hamba-Mu akan melaksanakan prosesi yudisium dan sumpah insinyur program studi program profesi insinyur gelombang 6 Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Maka dari itu, limpahkanlah karunia taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara hari ini. Catatlah kegiatan kami sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha sempurna, jika yudisium dan sumpah insinyur pada hari ini telah berhasil, berikanlah jalan kepada mereka untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadikanlah mereka selalu rendah hati, selalu ingin berbagi dengan sesama, dan bermanfaat bagi sesamanya. Jauhkanlah mereka dari sifat-sifat yang keji dan mungkar, seperti takabur, hasad, ujub, dan tamak. Berikanlah mereka sifat-sifat yang terpuji, seperti wara, kono, ikhlas, tawadu, dan semua sifat-sifat terpuji lainnya. Janganlah jerumuskan mereka untuk menyalahgunakan ilmu dan jabatan mereka yang mereka peroleh untuk berbuat keji, seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Berilah mereka petunjuk agar mereka selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha luas rahmat-Nya, ini hamba-Mu menagih janji padamu bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Ya Allah, angkatlah derajat hamba-Mu yang hadir pada hari ini. Berikanlah mereka kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya dan juga sebanyak-banyaknya. Untuk mereka beribadah kepadamu dalam rangka untuk mencari dan menuntut ilmu keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa para pimpinan kami, guru-guru kami, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kami, dan juga kedua orang tua kami. Berilah mereka petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanatkan kepadanya. Berikanlah mereka keselamatan dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak laporan Ketua Panitia, Bapak Insinyur Eko Rahmat Labaso, ST MSI MT IPM ASEAN Engineering. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal PI Pusat, Bapak Insinyur Bambang Guritno, MSc, MPA, IPU, APEK. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Jenderal, Direktur Eksekutif PI. Ini namanya agak panjang, Insinyur Habibi Razak, MM, IPU ASEAN Eng, ACPE, PIAUS, CPE Eng, Eng-Ek, APEK Eng, ini IPU AUS. Saya sudah bingung membaca namanya Pak Direktur Eksekutif ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Rusidi MSc. Kebetulan kemarin sore pada Jumat, Pak Rektor menghubungi saya bahwa hari ini tidak bisa hadir karena mengikuti pembahasan tentang penetapan mahasiswa jalur prestasi bersama dengan Bapak Warek 1 kemarin. Kemudian Pak Warek 3 pagi ini ke Pohuwato, Ibu Warek 4 lagi di Medan, maka yang ada tinggal Pak Warek 2. Kira-kira seperti itu. Bapak Dekan Fakultas Teknik,
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan, kemudian Bapak tamu undangan yang lainnya, Bapak Ibu dosen, terutama dosen di program studi program profesi insinyur, kemudian yang saya paling banggakan mahasiswa PSPP insinyur, program profesi insinyur, gelombang atau angkatan ke-6 yang sudah hadir untuk diambil di yudisium dan diambil sumpahnya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di pagi ini kita bisa hadir dan menyaksikan bersama nanti yudisium dan sumpah insinyur mahasiswa PSPPI gelombang ke-6. Ini adalah gelombang ke-6 dan secara total maka alumni PSPP Fakultas Teknik Universitas Tadulako ini sudah berjumlah 498 di gelombang ke-6 ini. Salawat dan salam senantiasa kita selalu ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita selalu menjadi pengikutnya sampai di akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, di dalam proses pembelajaran untuk PSPP ini, memang di PSPPI untuk jalur RPL sekarang juga sedang berjalan jalur reguler. Kebetulan karena sekarang ini laporan untuk praktek keinsinyurannya itu belum selesai, maka saya belum bisa menyudisium mereka karena seharusnya mereka juga bersama-sama dan kita ada 11 orang itu. Tapi karena baru 3 atau 4 orang yang sudah selesai praktikum keinsinyurannya, maka ditunda mereka punya yudisium. Nah, untuk jalur RPL ini Bapak Ibu sekalian, terutama mahasiswa, jadi jalur RPL ini memang syaratnya hanya satu, mengumpulkan dokumen Bapak Ibu sekalian. Hanya dokumen yang kami minta, tidak ada yang lain, tidak ada perkuliahan dan sebagainya. Sehingga dokumen itu yang menjadi acuan nanti untuk majelis penilai, menilai Bapak Ibu sekalian. Sehingga sangat penting itu dokumen ya yang diupload. Nah, untuk gelombang ke-6 ini sebenarnya ada 86 orang. Tetapi satu saya minta sudah untuk mundur karena memang sampai di hari H ini tidak ada dokumen yang dia-upload. Ada salah satu. Jadi dari 86 ini saya minta untuk mundur karena sudah pasti akan merusak akreditasi kita. Insya Allah kita akan diakreditasi di bulan Agustus mungkin karena nanti dokumennya akan dikirim di bulan Mei. Nah, itu sangat merusak akreditasi karena hilang. Tidak ada jejaknya. Nah, ini makanya saya sudah kontak dan membuat surat pernyataan mundur dari program studi program profesi insinyur. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang semakin hari kita semakin harus ketat, semakin hari kita belajar bagaimana caranya mengelola PSPP ini dengan baik dan sempurna. Sehingga memang salah satu dengan berat hati harus digugurkan atau mundur dari program studi program profesi insinyur ini. Nah, untuk hari ini kita bisa berhasil yudisium 85 orang. Mungkin ada sekitar 70-an yang hadir karena ada beberapa yang memang sudah meminta izin ke saya, ada yang karena sakit orang tuanya dan sebagainya karena mahasiswa yang di yudisium ini bukan hanya berasal dari Kota Palu, ada juga yang dari luar provinsi, ada dari Gorontalo, kemudian ada yang dari Sulawesi Selatan, bahkan ada yang mungkin dari Jakarta, dari Semarang ya kalau saya tidak salah. Jadi PSPP ini terbuka untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, di seluruh Indonesia. Saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk laporan pertanggungjawaban. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Bapak Insinyur Andi Arham Adam, ST, MSc, PhD, IPM, ASEAN Engineering. Kami silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati, yang mewakili Rektor Universitas Tadulako, Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Yang saya hormati, Sekretaris Jenderal PII, Bapak Insinyur Bambang Guritno, MSc, MPA, IPU. Yang saya hormati, Bapak Direktur Eksekutif PII, Bapak Insinyur Habibi Razak, STMM, IPU, ACPE, ASEAN Eng. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan, Bapak-Bapak Dekan di lingkungan Universitas Tadulako, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik, Ketua-Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, khususnya Koordinator Prodi Program Profesi Insinyur yang hari ini melakukan sumpah maupun yudisium untuk mahasiswa program studi program profesi insinyur. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, khususnya majelis penguji, ada senior kita Pak Tommy Tilar, ada Pak James, ada Pak Rizal, dan Bapak Ibu yang lain, dosen-dosen majelis penguji yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Saya hormati Ketua IKA Teknik yang sempat hadir juga beserta Sekretaris IKA Teknik. Dan tentunya Bapak Ibu calon insinyur yang sebentar lagi akan diambil sumpahnya dan di yudisium nanti diambil sumpahnya oleh Pak Sekjen mewakili Ketua PI yang hari ini sangat berbahagia dan sangat saya banggakan. Mudah-mudahan hari ini semua sehat dan semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan dan keapiatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti yudisium dan sumpah keinsinyuran program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako gelombang ke-6 semester ganjil tahun 2023-2024. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya serta pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah program studi program profesi keinsinyuran Fakultas Universitas Tadulako sudah memasuki periode ke-6 dan saat ini sudah berproses juga pendaftaran periode ke-7. Artinya kita sudah melalui 6 periode pelulusan insinyur dan tadi sudah disebutkan jumlahnya kurang lebih 500. Jadi rata-rata ya hampir mendekati 100 lah per ini. Ada pernah juga kita mencapai 100, tapi ada juga awal-awalnya kita ini cuma sekitar 40-an kalau tidak salah, sehingga jumlahnya sampai periode ke-6 ini sekitar 500. Dan satu kesyukuran bagi kita bahwa Universitas Tadulako itu adalah universitas termasuk yang pertama-tama menyegerakan program profesi insinyur melalui jalur non-mandat. Saya begitu. Jadi pada awalnya itu ada 40 universitas negeri yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk menyalakan program studi program profesi insinyur. Namun di antara beberapa universitas tersebut hingga saat ini ada beberapa yang belum bisa melaksanakan program studi program profesi insinyur. Universitas Tadulako yang tidak diberikan mandat tetapi mengusulkan melalui mekanisme normal, alhamdulillah termasuk yang pertama-tama diberikan
izin oleh pemerintah. Itu tanda kesyukuran bagi kita. Dan di Sulawesi kita adalah yang ketiga, karena Unhas dan UMI adalah universitas yang diberikan mandat, dan kita adalah program ketiga keinsinyuran yang ada di Sulawesi. Keempat ya, setelah Unsrat. Jadi Unsrat, UMI, Unhas itu tiga yang diberikan mandat. Kita yang pertama kali yang bukan mandat. Kemudian berikutnya saya mengucapkan selamat kepada para calon insinyur yang sebentar lagi akan di yudisium dan diambil sumpahnya. Satu hal yang perlu Bapak Ibu camkan adalah yang paling penting dari semua proses pendidikan profesi. Kalau Bapak Ibu lihat dari silabus mata kuliah, itu yang paling penting adalah etika dan profesionalisme insinyur, dan itu ada dalam salah satu mata kuliah. Tapi bagi kita semua itu adalah yang paling penting, karena tanpa adanya etika dan profesionalisme, apa yang kita kerjakan itu menjadi tidak berarti. Ya. Jadi mohon dicamkan dengan baik-baik. Itu juga ada di dalam salah satu Mars yang tadi kita nyanyikan tentang insinyur profesional. Makanya setelah ini, setelah Bapak Ibu dapat profesi insinyurnya, gelar insinyur, Bapak Ibu juga harus mengambil lagi sertifikat insinyur profesional. Jadi ada profesi insinyur itu untuk mendapatkan gelar IR itu diberikan oleh universitas. Kemudian ada insinyur profesional berupa sertifikat insinyur profesional, apakah itu nanti insinyur profesional Pratama atau IPP, kemudian ada insinyur profesional Madya, dan yang paling tinggi adalah insinyur profesional utama, itu diberikan oleh PII, dan itu melalui Anda memasukkan lagi kurang lebih sama portofolio, tetapi lebih detail. Kalau di program profesi insinyur itu lebih detail lagi yang di program insinyur profesional yang diberikan oleh PI, dan skornya itu ada skor-skor tertentu sehingga Anda bisa memperoleh tingkat sebagaimana yang tingkatan-tingkatannya. Nah, saya berharap ini tidak lama dilakukan, jadi melalui aplikasi Simponi itu bisa dilakukan, dan setelah itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memperoleh insinyur profesional dari PI, kemudian berproses lagi STRI, surat tanda registrasi insinyur. Nah, inilah tujuan kita sebenarnya, pendidikan profesi itu untuk mencapai STRI. Jadi surat tanda registrasi insinyur itu bagi seorang insinyur itu adalah lisensi untuk berpraktek. Sama halnya dengan lisensi berpraktek bagi seorang dokter, seorang pengacara. Nah, tanpa itu maka bisa ada konsekuensinya yang kita akan temui jika kita berpraktek tanpa adanya STRI. Jadi ada dua proses lagi yang Bapak Ibu harus ikuti setelah ini. Mudah-mudahan itu segera bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Dan insya Allah PSPPI Fakultas Universitas Tadulako akan berusaha untuk memberikan dukungan atau bantuan supaya STRI bisa Bapak Ibu terima dengan secepat-cepatnya. Demikian itu yang perlu saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya koordinator Prodi yang sudah mengawal proses ini mulai dari pendaftaran mahasiswa hingga pada hari ini. Kemudian kepada semua dosen-dosen yang sudah mendukung pelaksanaan ini, terutama dosen-dosen yang menjadi majelis penguji, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami berharap Bapak Ibu yang ada di sini nanti akan mengikuti wisuda di Universitas Tadulako pada periode berikutnya. Dan mohon bantuannya, tadi disampaikan oleh Pak Eko bahwa kita akan memasuki akreditasi pertama
dari program studi program profesi insinyur, dan kita akan masuk kelihatannya di batch yang kedua, dan mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Kalau misalnya ada permintaan dari prodi untuk untuk dihadirkan, mohon Bapak Ibu sudi memenuhi undangan dari kami supaya kita bisa memperoleh akreditasi yang sesuai, yang sebaik mungkin sesuai yang kita inginkan. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya mohon kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum yang mewakili Pak Rektor untuk membuka acara ini dengan resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Tadulako, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Dr. Insinyur M. Rusidiha MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekjen PII PPI Pusat, PI Pusat, Insinyur Bambang Gurito, MSc MPA IPU. Yang saya hormati Direktur Eksekutif PII Pusat, Bapak Insinyur Habibi Razak, STMM IPU ASN. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dekan di lingkungan Universitas Tadulako yang sempat hadir pada kesempatan ini, terkhusus kepada Dekan Fakultas Teknik. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik. Yang saya hormati Ketua-Ketua Jurusan dan Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik, terkhusus Ketua Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur, serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keafiatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir bersama-sama di sini guna mengikuti yudisium sekaligus sumpah insinyur yang dilaksanakan oleh program studi program profesi insinyur Universitas Tadulako. Selanjutnya kepada yang muslim saya mengajak untuk mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Sekjen, Bapak Ibu yang saya hormati, sedianya Pak Rektor tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus Koordinator Program Studi bahwa beliau seharusnya yang berdiri di sini adalah Pak Rektor. Tetapi karena tiba-tiba harus berangkat ke Jakarta, beliau menugaskan kepada kami untuk mewakili di dalam kegiatan hari ini. Dan seperti yang disampaikan juga, saat ini yang jaga gawang adalah Wakil Rektor 2, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum. Kalau dulu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, tapi sekarang di OTK kami itu dibalik. Saya tidak tahu apa pertimbangannya, yang jelas katanya uang dulu baru umum. Jadi akhirnya dirubahlah di OTK menjadi keuangan dan umum. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sangat penting karena ini menyangkut penyelesaian studi daripada para
insinyur yang sudah melakukan proses pendidikan di program profesi insinyur. Tentu kita berharap bahwa ke depan semakin hari semakin banyak yang berprofesi di bidang ini. Karena negara kita tentu masih sangat kekurangan profesi insinyur. Namun di sisi lain juga kita berharap bukan hanya kuantitas yang harus kita buru, tetapi kualitas. Baik dari sisi penyelenggaraan pendidikannya, dalam hal pelayanannya, maupun dari output yang dihasilkan. Kita berharap ke depan tidak ada lagi bangunan-bangunan yang rusak, tidak pada masanya gitu. Tetapi dia tetap kokoh sesuai dengan target yang ditargetkan oleh para insinyur itu. Sehingga ini adalah tentu menuju kualitas. Itu kalau insinyur-insinyurin di bagian bangunan. Tapi begitu juga kepada yang bergerak di bidang-bidang lain, pertanian dan sebagainya. Kita berharap kualitasnya semakin meningkat sehingga apa yang diharapkan untuk pembangunan ke depan itu semakin baik. Dan diharapkan dari Universitas Tadulako itu semakin alumninya semakin baik sehingga kita mengharapkan ke depan profesi ini program studi ini mendapat akreditasi yang lebih baik ke depan. Ada satu saya tadi titip saran untuk penyelenggara atau panitia. Tadi kita mendengar semua ada lagu Indonesia Raya, ada lagu PII. Sebagai orang yang ada di Universitas Tadulako, saya kira saya sangat berharap untuk ke depan didengarkan juga lagu Mars Universitas Tadulako. Supaya ini tidak dilupa bahwa kita adalah alumni Tadulako sebagai bagian daripada keluarga besar Universitas Tadulako. Ini penting saya sampaikan karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang kadang kita lupa Mars kita itu. Sehingga kadang kalau disuruh menyanyikan lagu Universitas Tadulako, kadang kita tidak tahu ini apa agak kelupa-lupaan begitu. Padahal banyak makna yang ada di lagu itu dan ini adalah bagian daripada kebanggaan kita sebagai alumni Universitas Tadulako yang berprofesi di bidang insinyur. Saya kira itu yang menurut saya yang ingin saya titip ke depan di dalam pelaksanaan kegiatan seperti ini. Baik bukan hanya di profesi insinyur tapi juga di fakultas-fakultas lain yang menyelenggarakan kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Tadulako. Saya kira ini penting untuk kita lakukan. Selanjutnya saya menyampaikan apresiasi kepada program studi, khususnya koordinator program studi program profesi insinyur yang telah bekerja baik dan telah menghasilkan alumni yang cukup lumayan ya dalam masa yang cukup singkat ini menurut saya kalau tidak salah 2 tahun 3 tahun yang lalu ya kalau tidak salah. Ini dengan jumlah alumni yang sudah cukup banyak, hampir 500-an. Ini menunjukkan bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh program studi ini cukup bagus. Kita berharap ke depan semakin banyak mahasiswa yang bisa ikut di dalam program profesi ini di Universitas Tadulako. Begitu pula kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Dekan yang telah terus membina program studi ini sehingga bisa ke depan semakin berkibar. Namun demikian, ini juga menjadi tantangan buat Universitas Tadulako di mana ada satu profesi program studi yang mungkin harus dicarikan fasilitas ke depan. Salah satu yang problem di kita sekarang itu bahwa kita kadang selalu rajin membangun program studi tetapi tidak menyiapkan fasilitas gedung. Akhirnya numpang di setiap gedung yang ada gitu. Sehingga ke depan ini menjadi perhatian kami di Universitas Tadulako agar setiap membuat program studi itu memang sudah harus direncanakan dari awal berapa kelas yang harus dibangun dalam setiap tahunnya sehingga tidak setengah mati lagi cari gedung-gedung kelas-kelas yang akan ditempati. Apalagi dengan program profesi ini tentu
Kalau tidak salah kemungkinan tidak RPL lagi ke depan, tetapi sudah masuk di dalam kelas walaupun waktunya tidak seperti di di program studi yang lain. Saya kira ini akan menjadi termasuk juga tentu fasilitas tadi kami diskusi dengan senior kami, Pak James, kemudian Pak Tommy, terkait dengan bagaimana ke depan Universitas Tadulako dalam hal mengelola internet, fasilitas dan sebagainya. Yang jelas rencana-rencana Pak Rektor di dalam membangun IT ke depan itu cukup sudah dibangun blueprintnya dan sudah ada rencana-rencana ke depannya. Untuk saat ini kita sudah mempunyai bandwidth sekitar 3 giga tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi program-program tadi seperti aplikasi-aplikasi yang akan dibangun tentu supaya mempercepat daripada program studi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Termasuk hal-hal lain yang kita sementara kerjakan, ini saat ini kita juga baru keluar Permen 2 tahun 2024 untuk melihat kembali BKT dan UKT. BKT biaya kuliah tunggal dan UKT uang kuliah tunggal. Kita diminta oleh kementerian untuk menghitung ulang dan berapa sih setiap program studi itu yang harus dibayar oleh ini. Berdasarkan tentu kondisi wilayah setempat. Ini juga yang sementara kita kerjakan, mudah-mudahan dalam minggu ini harus kita kirim lagi ke Jakarta, padahal permintaannya baru kemarin. Minggu depan harus sudah selesai dan harus kami kirim ke Jakarta terkait dengan range. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan beberapa sekarang juga kita juga sementara problem juga yang di kita di Universitas Tadulako ini kita sementara menata sumber daya manusianya di mana kita masih belum berimbang, pegawai masih lebih banyak daripada dosennya. Sehingga ini menjadi problem besar di kami. Kenapa? Harusnya idealnya dosen 65%, 35% itu adalah pegawai. Tetapi di Universitas Tadulako kondisinya adalah 57-43. Jadi kami harus berpacu bagaimana menatanya supaya ke depan ini, karena Universitas Tadulako diminta oleh kementerian tahun 2025 itu paling tidak harus sebaiknya katanya sudah PTMBH. Nah ini menjadi tantangan besar buat kami, bagaimana bisa PTNBH kalau penataan sumber daya manusianya yang akan menggerakkan itu kalau kita tidak tata dengan baik. Sehingga tantangan ke depan bagaimana menata sumber daya, baik sumber daya bangunan dan sebagainya, termasuk juga sumber daya manusia yang sementara sekarang ini kita lagi genjot. Mudah-mudahan tahun ini di Universitas Tadulako kita mendapatkan lagi sumber daya dosen tambahan sekitar 200 lebih. Dengan tendik kita diterima 264 kemarin informasinya, tapi kayaknya tidak sampai 265 karena banyak yang tidak terisi. Mudah-mudahan ke depan ada tambahan lagi dan tahun ini akan ada lagi penerimaan. Mudah-mudahan Universitas Tadulako semakin banyak yang mendaftar, termasuk juga mendaftar menjadi dosen. Ini juga penting karena ternyata kita mau beberapa program studi kemarin kita buka dosen untuk formasi S3, ternyata banyak yang tidak terisi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan dosen-dosen yang lebih bagus lagi. Saya kira itu sekedar dari sambutan kami, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Yudisium dan Sumpah Insinyur, program studi program profesi insinyur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako, gelombang ke-6 tahun 2024, dengan resmi dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia yang dalam kesempatan ini akan memberikan kita kuliah tamu kepada yang terhormat Bapak Insinyur Bambang Guritno MSc MPA IPU APEK Engineering. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako yang pada pagi ini telah diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Muhammad Rusidi. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Dekan, Bapak Andi Arham Adam, para senior, Pak James dan Pak Tommy, Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dekan lain juga ada di sini, Bapak-Bapak Dekan lain maupun Wakil Dekan, kemudian Pak Eko sebagai Koordinator SPPI dan Ketua Panitia Yudisium dan Pengambilan Sumpah Insinyur, seluruh dosen pembimbing, Civitas Akademika, dan seluruh tenaga pendukung dari PSPPI, serta yang paling berbahagia tentunya para calon insinyur yang sebentar lagi nanti akan segera mengambil sumpah. Saya tidak melihat ada keluarga di sini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang untuk saya sendiri mungkin ini sudah ketiga kalinya saya hadir di Tadulako untuk acara yang sama. Hari ini merupakan Yudisium dan Pengambilan Sumpah Insinyur gelombang ke-6. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh insinyur yang akan dilantik, karena ini merupakan hari kemenangan ya, sebetulnya bagi masing-masing yang akan dituliskan di dalam sejarah pribadi masing-masing, karena masing-masing telah memastikan diri memilih jalur profesi insinyur. Saya anggap penting insinyur ini karena memang bukan karena kita atau saya adalah insinyur, tapi memang profesi ini sangat menentukan peradaban manusia, sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita mengalami masalah ya, di mana beberapa daerah di kita mengalami kesulitan beras ya, untuk mendapatkan beras sampai mengantri dan sebagainya. Saya pikir-pikir ini siapa yang seharusnya kembali ya insinyur juga gitu ya. Karena insinyur sekarang sudah ada di pertanian, itu insinyur kehutanan, peternakan dan sebagainya, itu juga insinyur. Kita tidak harus menyalahkan yang lain, oleh karena itu marilah kita bekerja keras, bekerja profesional, dan betul-betul mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Jadi makna penting dari profesional itu adalah bahwa kita mempunyai komitmen moral untuk memberikan yang terbaik, memberikan layanan produk yang terbaik kepada pihak lain, ya. Disertai dengan tentunya sesuai dengan kompetensinya, ya, harus berintegritas, tidak boleh asal-asalan, ya. Dan seperti tadi yang disampaikan di dalam himne maupun Mars PII,
Ya, kita memang harus bekerja sungguh-sungguh. Satu hal yang penting, seorang insinyur bekerja harus didasarkan pada iptek. Jadi tadi cerita sebentar dengan para senior ini, betapa sulitnya kita dulu belajar ya. Ya, dan itu hendaknya menjadi referensi bagi kita sekarang. Semua langkah kita harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang insinyur profesional. Pertama, kita harus mempunyai kompetensi. Ya, mempunyai kompetensi. Kedua, kita harus berpengalaman. Dan tidak kalah penting seperti Pak Dekan tadi sampaikan, kita harus beretika. Karena punya kompetensi tanpa etika, nonsens. Dan sebaliknya, punya etika tanpa kompetensi, tanpa pengalaman juga nggak bisa bekerja. Ya. Jadi 3 hal tadi harus memang betul-betul dipegang teguh. Saya mendoakan semoga seluruh insinyur yang akan dilantik nanti senantiasa mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Dan selalu ingat, apapun yang kita akan lakukan itu sepengetahuan yang ada di atas. Dan tentunya sebagai profesional, kita terikat dengan etika profesi. Ya, etika profesi. Oleh karena itu, saya mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan kita pada saat ini sebagai insinyur itu bukan pada saat kita akan dilantik atau akan mengambil sumpah. Tapi nanti ketika kita bekerja di masyarakat. Ya. Yang menilai bukan dosen pembimbing lagi, tapi masyarakat. Dan ini bisa baik dan bisa kejam gitu ya. Kalau kita tidak berhati-hati, ya, penilaian masyarakat itu bisa lebih kejam daripada dosen pembimbing. Oleh karena itu, mari kita komit ya dengan profesionalisme, dengan etika profesi, di samping kita harus tetap meningkatkan kapasitas kita sebagai insinyur. Kami ingin sharing ya dengan perkembangan PI saat ini, karena Bapak Ibu sekalian yang akan disumpah itu nanti akan menjadi bagian dari PI. Seperti tadi diceritakan oleh Pak Dekan. Jadi saat ini PI sudah berkembang jauh lebih maju ya, lebih luas, lebih beragam ya kegiatan-kegiatannya. Dan pada usia yang 72 tahun ini saat ini sudah memiliki 83.000 anggota. Ya, meningkat yang sangat luar biasa, dan kita sudah mempunyai cabang-cabang di hampir di seluruh provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia. Bahkan di luar negeri pun kita sudah mempunyai 6 perwakilan. Jadi kepada teman-teman yang ingin mencoba mengadu nasib atau ingin berkarir di luar negeri, sekarang bisa difasilitasi oleh PI. Ya, tapi tentunya tadi Pak, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Dekan ya. Setelah gelar profesi insinyur ini, teman-teman harus mempunyai pengalaman dulu dan mengajukan sebagai insinyur profesional. Apakah nanti hasilnya pratama, madya, atau utama. Dan otomatis ketika kita sudah menjadi insinyur profesional, itu masing-masing akan mendapatkan surat tanda registrasi insinyur, lisensi untuk bekerja sebagai insinyur. Dengan bermodal ini, kalau sudah IPM atau IPU, maka bisa mendaftarkan melalui PI untuk mendapatkan sertifikat internasional, sehingga bisa bekerja di negara-negara lain gitu ya. Saya ingin sedikit
cerita tentang apa yang terjadi kemarin. Bapak Ibu sekalian yang ada di Palu, di Universitas Tadulako ini. Kemarin kami membuka forum Indonesia China Aviation Forum. Forum Aviasi Penerbangan Indonesia Cina. Kerjasama PII dengan China Society for Aeronautics dan Astronautics. Saya bayangkan ini semua insinyur tentunya ya. Semua insinyur dan mereka betul-betul di luar negeri sangat memberikan gambaran betapa pentingnya para insinyur. Pada saat ini mereka sudah mengembangkan alat transportasi bertenaga listrik, tapi bentuknya pesawat terbang tanpa suara seperti drone dan dikendarai, dinaikin oleh orang-orang. Dan itu sudah nyata, sudah betul-betul ada. Di beberapa negara sudah digunakan. Nah, kita belum. Memang kita bersama-sama dengan Dirgantara Indonesia, DI, PT DI, kemudian beberapa perguruan tinggi, ITB terutama yang banyak sekali karena ada jurusan Dirgantara di sana, itu akan bersama-sama mengembangkan ini, gitu. Mengembangkan, karena Indonesia yang negara kepulauan ya, ini tentu sangat membutuhkan. Dan ini adalah green technology yang saya kira ini merupakan masa depan kita. Jadi tidak lagi kita mencemari udara dengan kebisingan maupun dengan CO2, pembakaran dari bahan bakar pesawat terbang, tapi sudah menggunakan listrik, baterai. Ya. Dan lebih canggih lagi, mereka terbang tanpa awak. Ya mungkin kalau kita naik pesawat terbang seperti itu, nggak berani ya kita. Kita hanya penumpang isinya 2 orang, 3 orang. Ya, sangat cocok seperti untuk Sulawesi ini yang banyak pulau. Ya. Dan green, kemudian sangat cocok sebetulnya untuk Indonesia ya. Tapi ya mungkin kita sebagai orang timur ya, yang memang tidak terlalu senang bertualang ya, menjajal keberanian kita ya, mungkin nggak terlalu percaya diri lah untuk naik pesawat terbang tanpa pilot ya. Ya, siapa yang berani? Saya ragu-ragu di ruangan ini. Kalau kita terbang dengan tanpa pilot ya. Padahal menurut ukuran rasional mereka ya, ini para ahli loh ya, jauh lebih aman pesawat terbang tanpa awak daripada dengan awak. Nah ini yang belum bisa kita terima, mindset kita belum bisa terima. Ini perbuatan insinyur semua nih. Oleh karena itu ya kita harus berlomba-lomba ya, dan tidak lama lagi kita memang harus sampai ke situlah. Kita tunggu. Baik, hari ini kita akan mengambil sumpah 85 ya Pak Eko. 85 orang. 86. Satu yang ini ya. Saya apresiasi ya kepada ini demi menjaga kredibilitas dan reputasi Tadulako ya apa adanya gitu ya. Karena itulah profesional gitu ya. Karena bagaimanapun kita juga akan diaudit ya, baik perguruan tinggi maupun PII itu juga diaudit. Ketika kita meloloskan IPP, IPM, IPU juga akan diaudit. Kami mengucapkan selamat kepada semuanya dan terima kasih atas kerjasamanya Tadulako dengan PII sehingga bisa meluluskan ini. Mudah-mudahan ke depan bisa terus kita tingkatkan ya, termasuk bagaimana meningkatkan jumlah peserta yang reguler ya. Peserta reguler itu juga sangat penting supaya jumlah insinyur kita itu semakin bisa meningkat ya. Ingat
2045 itu adalah target kita untuk memasuki Indonesia emas dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi ya, cukup tinggi dia. Karena kita memang sudah agak tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN atau Asia Timur ya. Oleh karena itu, para insinyur didorong atau dituntut untuk bisa mengisi atau mengejar keterlambatan ini. Saya kira demikian yang kami ingin sampaikan. Mudah-mudahan semuanya akan selalu sehat dan selalu diberi jalan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam berkarya nanti betul-betul bisa memperhatikan dan mengingat pada sumpah yang nanti akan sebentar lagi kita bacakan. Selamat sekali lagi, sukses Pak Rektor, Pak Wakil Rektor. Salam kami kepada Bapak Rektor dan seluruh pimpinan. Semoga kerjasama kita bisa diperluas dan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih baik dan lebih banyak di Sulawesi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami imbau untuk seluruh peserta yudisium untuk mengenakan seluruh atributnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita di acara yang kita tunggu-tunggu, yakni yudisium dan pembacaan Sumpah Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur Gelombang 6 tahun 2024 oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia. Sumpah yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia harus diikuti oleh seluruh peserta yudisium. Sebelumnya, kami undang ke depan, mohon berkenan Bapak Insinyur Eko Rahmat Labaso, STMSI IPM ASEAN Engineering, selaku Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako, untuk membacakan ke-85 nama yang akan diyudisium. Kami silahkan. Untuk nama yang dipanggil, untuk segera maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berikut saya akan membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Nah, untuk mahasiswa PSPPI, jadi memang nilai IP kita yang kita dapatkan dari sini memang betul-betul berdasarkan dari dokumen yang sudah diupload, ya, baik daftar riwayat hidup dan sebagainya. Dan paling penting di situ adalah juga tentang mengupload pengalaman-pengalaman kerja. Baik, surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako nomor 10.163 garing UN 28 nomor 2541 garing UN 28.6 garing DK garing 2024 tentang penetapan nama-nama mahasiswa yang telah diyudisium pada program profesi insinyur gelombang ke-6 Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Baik, saya akan membacakan nama-nama yudisium. Yang pertama, Insinyur Evi Angelina ST, nomor stambuk F61401. Staf KSD TBK Jabatan
IPK 4,0. Insinyur Afdal Refnaldo STRT Stambuk F61423005. Pekerjaan administrasi teknik PT Minarta Duta Utama, IPK 4,0. Insinyur Eka Fandis Aliputra ST F61423006. Jabatan Pelaksana Lapangan, IPK 4,0. Insinyur Samuel Yakobus Padang Eskom Mkom F61423007. Kepala Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Institut Agama Kristen Negeri Toraja, IPK 4,0. Insinyur Chendri Johan STMT F61423008. Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 4,0. Insinyur Egit ST F61423009. Kepala Teknik Tambang PT Mahaligai Arta Sejahtera, IPK 4,0. Insinyur Dedi Yahya F61423010. Pekerjaan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten atau kota, Kementerian Desa, PDTT, BPSDM, dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, IPK 3,98. Insinyur Muhammad Zahir ST F61423011. Kepala Produksi PT Mahaligai Sejahtera, IPK 3,98. Insinyur Mawadda Warahmah Akuniti ST IPK 61423012. Ahli Teknik Jalan dan Jembatan, ahli pertama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, IPK 4,0. Insinyur Marwan Zamili STMT F61423013. Pekerjaan dosen Universitas Halu Oleo Kendari, IPK 4,0. Insinyur Muhammad Ali Akbar ST F61423014. Kepala Teknik Tambang PT Penta Dharma Karsa, IPK 4,0. Insinyur Gideon Pratomo Untung ST F61423015. Staff Foreman Stockpile PT Bintani Mega Indah Said Taliabu, IPK 3,81. Insinyur Al-Rubain STMT F61423016. Dosen Universitas Halu Oleo Kendari, IPK 4,0. Dr. Insinyur Yafet Bontong STMT F61423017. Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 4,0. Insinyur Christoph Geraldi Simon STMT F61423018. Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 4,0. Insinyur Kurniawan Akbar ST F61423019. Direktur Operasional PT Karya Sosial Sejahtera, IPK 4,0. Insinyur Adriawanto SARS F61423020. Pengawas Bangunan Jalan JO Citralen Palu, IPK 3,81. Insinyur Gilang Ramadan Sahputra SHUT MP F61423021. Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, IPK 3,81. Insinyur Gabriel Lakipada Somba Bondon Pakan F61423022. Construction Engineering PT Adikarya Persero, IPK 3,98. Insinyur Larry Alfriani Salo STMT Stambuk F61423023. Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 4,0. Insinyur Formanto Paliling STMT F61423024. Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 3,98. Insinyur Dahlina A. Uju ST F61423025. Ahli muda Teknik Penyihatan Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, IPK 3,98. Insinyur Hendra Tokilo F61423026. Direktur Utama CV Mitra Bahari Persada atau PT Morowali Mineral Mining, IPK 3,98. Insinyur Muhammad Ilham Kadar F61423027. Dosen Universitas Halu Oleo Kendari, IPK 3,98. Insinyur Samrius Upa STMT
F61423028, dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 3,83. Insinyur Eko Supriyato Pastingi, STMN, F61423029, dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 3,85. Insinyur Fahri Sabu ST, F61423030, Direktur PT Kingston Teknika Konsultan, IPK 3,94. Insinyur Yudi Darmawangsah ST, F61423031, Direktur CV Navigasi General Kontraktor, IPK 3,96. Insinyur Ika Sartika Ambarsari STMT, F61423032, dosen tetap Universitas Halu Oleo Kendari, IPK 3,98. Insinyur Kartika Megawari SHUT MSI, F61423033, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, IPK 3,98. Insinyur Ali Husni ST, F61423034, Kepala Teknik Tambang PT Bosowa Tambang Indonesia, IPK 3,81. Insinyur Muhammad Arham Rahim ST, F61423035, Manajer Sistem Software CV Mitra Global Tekno, IPK 3,98. Insinyur Amrullah ST, F61423036, Kuasa Direksi PT Mahaligai Arta Sejahtera, IPK 3,83. Insinyur Manah ST, Stambuk F61423037, Labtek Balai Pelaksana Balai Jalan Nasional Gorontalo, IPK 3,77. Insinyur Novan Budi Setiawan SPT, F61423038, Kepala Cabang PT Anugerah Kartika Art Agro, IPK 4,0. Insinyur Edi Kurnianto Gonggo, F61423039, Kepala Teknik Tambang PT Total Mitra Indonesia Site Tangova, IPK 3,90. Insinyur Munawir ST, F61423040, Pekerjaan Quality Quantity PT Vice Karya Konsultan, IPK 3,77. Dr. Insinyur Harisma STMT, F61423041, dosen Universitas Halu Oleo Kendari, IPK 3,77. Insinyur Martina Pinang STMT, F61423042, dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 3,77. Insinyur Fikran STMT, F61423043, dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 3,77. Insinyur Anita Teresia Zakaria ST, F61423044, Sekretaris PUPR Bone Bolango Provinsi Gorontalo, IPK 4. Insinyur Muhtar ST, F61423045, Kepala Teknik Tambang PT Perdana Matra Bumi, IPK 4,0. Insinyur Aprianto ST, F61423046, Staf Teknik PT Duta Teknik Utama, IPK 3,94. Insinyur Mara Naikpane STMT, F61423047, Proyek Manajer PT PP Urban, IPK 3,98. Insinyur Muhammad Taufik Ars, F61423048, Direksi PT Rapi Aren Konsultan, IPK 3,75. Insinyur Agus Salim ST, F61423049, Staf Teknik PT Duta Teknik Utama, IPK 3,83. Insinyur Nurul Hasana ST, F61423050, Kepala Teknik Tambang PT Indako Bangun Persada, IPK 3,79. Insinyur Abdul Qadir Joe, F61423051, Laboran atau Teknisi Laboratorium Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, IPK 3,97. Insinyur Mahirudin Tahir SPT, F61423052, Owner CV Papa Ayam, IPK 3,83. Insinyur Kisman Tangahu ST, Stambuk F61423053, Site Engineer PT Civil R Engineering Konsultan, IPK 3,98. Insinyur Tony Warmawan ST, F61423053, Kepala Teknik Tambang PT Reski Utama Jaya, IPK 3,98.
Dr. Insinyur Salo Sulu STMT F61423055, dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 3,98. Insinyur Rustam ST F61423056, HSE Engineer PT Faiz Karya Konsultan, IPK 3,98. Insinyur Andi Baso Mapiabang ST F61423057, Project Manager PT Barokah Bara Nusantara, IPK 3,98. Insinyur Randi Rioni Manopo ST Tambuk F61423058, Quantity Surveyor PT Firama Karya, IPK 3,77. Insinyur Nofrianto Pasai STMT F614059, dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 4,0. Insinyur Ihsan Tendri Ajeng Tambuk F61423060, tenaga ahli fraksi Partai Gerindra, IPK 3,81. Dr. Insinyur Ermita Ambun Rombe Dendo STMT F61423061, Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 4,0. Insinyur Irfan Saputra STMT F61423062, dosen Universitas Haluleo Kendari, IPK 4,0. Insinyur Dedik Haryadi ST F61423063, JS PT Mahaligai Arya Sejahtera, IPK 4,0. Insinyur Jamil Yusuf ST F61423064, pengawas struktur PT Gali Karsa Utama, IPK 3,79. Insinyur Rosida Karim Yabu SP MSI F61423065, Kepala Bagian Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, IPK 4,0. Insinyur Nita STMT F61423066, Ketua Program Studi Teknik Mesin Universitas Kristen Indonesia Toraja, IPK 4,0. Insinyur Hasnia STMT MSC F61423067, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, IPK 4,0. Insinyur Ikutut Bambang Hermanto ST F61423068, Quality Engineer PT Sinar Putra Abadi Palu, IPK 4,0. Insinyur Eko Prasetyo F61423069, Manajer Project Control PT Minarta Duta Utama, IPK 3,96. Insinyur Muhammad Iqbal ST Stambuk F61423070, Jabatan Manajer Pelaksana Bangunan Navigasi General Kontraktor, IPK 3,81. Insinyur Farlin S. Buhang SARS F61423071, Estimator PT Rapih Aryan Konsultan, IPK 3,83. Insinyur Abdul Malik ST F61423072, Head and Mine Engineering PT Batu Ampana Sejahtera, IPK 3,73. Insinyur Siti Farah Bookings ST F61423073, Staf PT Aretas Wicaksana Konsultan, IPK 3,90. Insinyur Wit Rizky Awalia Nafiu STMT F61423074, dosen Universitas Haluleo Kendari, IPK 3,81. Insinyur Baso Pameleri ST F61423075, Profesional Staff PT Duta Teknik Utama, IPK 3,94. Insinyur Supriyadin SP F61423076, Direktur CV Moringa Tebar Mandiri, IPK 4,0. Insinyur Samuel Ponto ST F61423077, Pimpinan Teknik CV Wira Pratama Konstruksi, IPK 3,79. Insinyur Muhammad Sarif Hidayatullah ST F61423078, Operator Mesin PLTD PT Paguntaka Cahaya Nusantara, IPK 3,81. Insinyur Agus Suheli ST F61423079, Kepala Teknik Tambang PT Trinusa Dharma Utama, IPK 3,96.
Insinyur Maromo Cahyo Endro F61423080, General Superintendent PT Karya Kamefada Wijaya IPK 4,0. Insinyur Ali Okto STMT F61423081, dosen Universitas Halulia Kendari IPK 3,94. Insinyur Yafor Sulaiman ST F61423082, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sulawesi Tengah, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat IPK 3,85. Insinyur Kasim Muhab ST F61423083, Direktur PT Asia Afrika 11 IPK 3,81. Insinyur Muhammad Hasan Basri STMT F61423084, dosen Fakultas Teknik Universitas Lako IPK 4,0. Insinyur Adrianto Lakoro SSI F61423086, tenaga pendamping Helpdesk OSS Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo IPK 3,94. Demikian daftar yudisium yang hari ini saya bacakan. Saya meminta dengan hormat Bapak Sekjen PI untuk bisa membacakan lafaz sumpah insinyur. Baik, kami undang ke depan Bapak Insinyur Bambang Guritno, MSc, MPA, IPU, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia untuk membacakan Sumpah Insinyur dan diikuti oleh seluruh peserta yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memimpin pembacaan Sumpah Insinyur. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada saudara yang akan disumpah, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Kepada saudara yang bersedia disumpah, agar mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. 1. Senantiasa mengamalkan Pancasila dan menaati Undang-Undang Dasar 1945. 2. Senantiasa mendedikasikan pengetahuan dan keahlian profesional senantiasa mendedikasikan pengetahuan dan keahlian profesional semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 3. Senantiasa menjalankan praktek keinsinyuran untuk menghasilkan karya terbaik sesuai dengan standar keinsinyuran dengan memegang teguh kode etik insinyur. 4. Senantiasa menjaga dengan sepenuh hati martabat profesi keinsinyuran. Sumpah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh demi kehormatan diri dan profesi insinyur. Terima kasih, selesai. Mohon kesediaan dengan hormat Bapak Sekretaris Jenderal untuk tetap berada di depan. Selanjutnya foto bersama. Untuk membersamai foto bersama kali ini, kami mohon kesediaan Bapak Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia. Mohon kesediaannya Pak untuk mengambil tempat di depan. Dilanjutkan dengan Rektor Universitas Sadulako yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum. Dipersilakan untuk maju ke depan. Kami undang juga Ketua Senat Universitas Tadulako, para dekan tataran Universitas Tadulako, dan juga perwakilan dari Bank BTN Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk peserta yudisium mungkin bisa berbalik ke belakang. Iya.
Sekali lagi untuk nama-nama yang telah kami sebutkan, kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengambil tempat di atas panggung membersamai Bapak Insinyur Bambang Guritno dan juga Bapak Insinyur Eko Rahmat Labaso untuk pengambilan sesi foto bersama. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami silakan untuk Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yakni Ramah Tamah. Kami silakan hadirin sekalian untuk menikmati santap siang yang telah disediakan. Untuk mengawali santap siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan hormat kami persilahkan Bapak Insinyur Bambang Guritno MSc MPA IPU untuk mengawali santap siang dan diikuti oleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan sampainya kita di acara Ramah Tamah ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Yudisium dan Sumpah Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur Gelombang 6 tahun 2024. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar maupun hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Saya Gania Putri Ayudya. Dan saya Farha Muhammad Zaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membersamai acara santap siang kita pada hari ini, kita akan dihibur dari Bengkel Seni Bias 14 Fakultas Teknik Universitas Sadulako dengan persembahan tari kreasi Wonder Indonesia.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million times greatness, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.